Perkenalkan, nama saya Osmianti dari kelas A Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan ini, saya memilih materi tentang motivasi sebagai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Umum. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginan memenuhi kebutuhannya, muncul dan berkembang karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dipenuhi dalam dirinya, dan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Kemudian motivasi dan harapan. Yang pertama itu hierarki kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan keamanan dan keselamatan meliputi keamanan dan kemerdekaan dari ancaman atau lingkungan yang mengancam. Kemudian kebutuhan rasa memiliki, sosial dan kasih sayang yang meliputi persahabatan, berkelompok, interaksi, dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan penghargaan meliputi harga diri dan penghargaan dari pihak lain. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri meliputi keahlian dan potensi memenuhi diri melalui memaksimumkan kemampuan. Dari teori ini memperlihatkan bahwa kebutuhan manusia mengenai skala prioritas dimulai dengan kebutuhan dasar yang banyak berkaitan dengan unsur biologis dengan kebutuhan yang lebih tinggi yang banyak berkaitan dengan kejiwaan atau kerohanian. Yang kedua, harapan sebagai dasar utama motivasi. Yang pertama, ada kebutuhan yang ingin dipuaskan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan itu tidak dengan cara mudah. Yang ketiga, ada harapan bahwa pemuasan kebutuhan itu dapat dipenuhi apabila mau berjuang mewujudkannya, karena orang tidak selalu tahu dengan jelas apa sesungguhnya keinginan, kebutuhan, dan harapan-harapannya. Kemudian, bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi dan manipulasi. Manipulasi adalah melakukan sesuatu karena orang lain menginginkan kita melakukan hal itu. Kemudian, motivasi melakukan sesuatu karena diri sendiri ingin melakukan hal itu. Yang kedua, motivasi berdasarkan sikap. Motivasi ini merupakan keyakinan dan percayaan diri seseorang, sikap mereka terhadap kehidupan positif atau negatif. Kemudian yang ketiga, motivasi berdasarkan imbalan. Motivasi berdasarkan imbalan ini berperan penting dalam memotivasi seseorang. Kemudian yang keempat, motivasi dan lingkungan. Ada cukup banyak tempat di mana seseorang termotivasi untuk melakukan aktivitas atau hal-hal yang ingin dilakukan. Kemudian yang kelima, gambaran orang yang termotivasi dapat dilihat dari penampilannya, yaitu cara berpakaian, cara berjalan, bahasa tubuh seperti wajah, mata, ekspresi, dan sebagainya. Motivasi ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar diri dan motivasi intrinsik dari dalam diri. Motivasi ekstrinsik yaitu dari lingkungan, baik teman, keluarga, ataupun masyarakat sekitar. Kemudian motivasi intrinsik dari dalam diri yaitu keinginan yang timbul atau niat untuk memberi dorongan atau dukungan dalam melakukan sesuatu. Untuk membangkitkan motivasi, seseorang perlu menentukan targetnya berupa impian-impian yang ingin diwujudkan beserta tahap-tahap pencapaian, karena tidak ada keberhasilan bisa dicapai tanpa tujuan yang jelas. Kemudian disiplin diperlukan untuk menyegarkan motivasi, karena motivasi bukan sesuatu yang sekali muncul lalu bertahan selamanya. Kemudian cara memotivasi diri. Yang pertama, melalui rasa percaya diri, kita harus menghindari mencari alasan saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tak pantas, saya masih terlalu muda, saya belum mantap, saya tidak berpengalaman, saya tidak percaya diri. Dan kita harus berbanyak bersyukur, seperti yang terdapat di dalam Mazmur 139 ayat 14 yang berbunyi, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib yang kau buat,
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang kedua, dengan menentukan sasaran atau target. Bisa berada di depan kita dan bisa juga berada di belakang kita. Karena ketika kita lalai mengejarnya, maka target itu akan mengingatkan kita sehingga kita bangkit dan mengejarnya. Kemudian yang ketiga, dengan menyusun catatan sukses yang pernah diraih, bahwa kita mengingat sukses masa lalu kita sehingga kita dapat yakin bahwa di masa depan pun sukses dapat diraih. Kemudian beberapa hambatan tumbuhnya motivasi. Yang pertama, kurangnya percaya diri. Rasa percaya diri dapat hilang karena pengaruh perkataan orang lain, kondisi semasa kanak-kanak, orang tua yang melarang dan sebagainya. Kemudian kecemasan berlebihan, yaitu rasa takut kehilangan pekerjaan jika melakukan kesalahan dan sebagainya. Kemudian merasa bukan bagian dari kelompok atau sasaran yang lebih besar, karena dalam setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah kelompok atau tim biasanya melibatkan seluruh anggota. Namun ada kalanya kita merasa tidak dilibatkan sepenuhnya atau merasa kurang berperan dalam setiap pengambil keputusan atau kegiatan. Kemudian disiplin mendukung motivasi, karena motivasi sekali tercapai tidak pernah berlangsung selamanya. Jadi motivasi bukan sesuatu yang sekali jadi langsung selesai, karena ada orang yang begitu termotivasi dari awal, tapi lama kelamaan menjadi kehilangan semangat. Untuk itu perlu disiplin diri yang tinggi, dan disiplin diri mencakup sikap konsisten, berjuang mencapai target yang sudah ditetapkan, mendahulukan yang utama, dan mendesak tanpa mengabaikan kebutuhan lain yang juga penting, dan tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan. Karena kunci perubahannya itu, bila Anda ingin mengubah suatu perilaku, Anda harus mengubah cara berpikir. Kunci perubahannya itu, kita harus mengubah cara berpikir kita. Dan karena segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Begitupun dengan manusia, sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Jadi buang yang keruh, ambil yang jernih. Cari baik dalam buruk orang, itulah akhlak. Cari buruk dalam kebaikan diri sendiri, itulah ikhlas. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.